Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nida Lutfiani, peserta Latsar CPNS Pusdiknin Polri, gelombang 11 kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi resume materi mengenai nilai dasar ASN, yaitu komitmen mutu. Komitmen adalah sebuah janji pada diri sendiri ataupun orang lain yang dibuktikan dengan tindakan. Sedangkan mutu diartikan sebagai kualitas atau nilai terbaik dari suatu sikap, tindakan, barang maupun jasa. Jadi, apa itu komitmen mutu? Komitmen mutu adalah pembuktian terhadap masyarakat yang diberikan dengan tujuan untuk kepuasan masyarakat terhadap pelayanan itu sendiri. Konsep efektif, efisien, inovatif, dan mutu pelayanan. Yang pertama, efektif adalah melakukan sesuatu yang benar, tepat sasaran, atau sesuai tujuan. Yang kedua, efisien, berarti melakukan sesuatu dengan cara yang paling benar dengan menghemat tenaga, pikiran, waktu, dan sumber daya lainnya tanpa mengurangi tujuan itu sendiri. Lalu, apa itu inovasi? Inovasi adalah sebuah hasil karya dari adaptasi perubahan melalui kompetensi dan pemikiran kreatif terhadap pergeseran selera pasar, gaya hidup, peningkatan kesejahteraan, harapan dan daya beli, perkembangan ekonomi, pengaruh globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak bisa kita pungkiri lagi. Lalu, apa itu mutu? Mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen. Nilai-nilai dasar orientasi mutu terdiri dari manajemen mutu, metode perbaikan mutu, karakteristik nilai dasar orientasi mutu, dan implementasi mutu dalam pelayanan. Mutu hakikatnya ada dalam persepsi masing-masing orang. Mutu suatu produk bisa dirasakan berbeda antara satu orang dengan orang lain. Mutu perlu dikelola sedemikian rupa sehingga persepsi orang terhadap mutu suatu produk lebih seragam. Salah satu konsepnya adalah Total Quality Management atau manajemen mutu terpadu yang harus dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen organisasi untuk senantiasa melakukan perbaikan mutu agar dapat memuaskan pelanggan. Pilar Total Quality Management yang pertama adalah organisasi, merupakan pilar tengah yang membuat kerangka kerja berorientasi mutu. Yang kedua, produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi yang diperoleh melalui proses yang bermutu pula, dengan didukung komitmen tinggi dari seluruh komponen organisasi. Organisasi tentu tidak akan mencapai target kelembagaan secara efektif, efisien, dan inovatif tanpa ada pimpinan yang kuat dan kredibel. Dengan dilandasi kelima pilar yang kokoh, target mutu dapat diwujudkan, bahkan dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Beberapa teknik metode penyelesaian mutu diantaranya yang pertama, PDCA, merupakan akronim dari Plan, yaitu identifikasi masalah, penyebab dan solusi, serta rencana aksinya. Do, rencana aksi dilaksanakan secara konsisten oleh semua orang. Cek apakah rencana aksi yang telah dilaksanakan sudah yang semestinya, apakah target sudah tercapai, atau jika belum, adakah kendala? Act, keputusan yang diambil sebagai tindak lanjut tahapan cek. Yang kedua, fishbone diagram. Disebut fishbone diagram karena bentuknya seperti tulang ikan. Digunakan ketika kita ingin mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah. Yang ketiga, problem trees atau pohon masalah adalah teknik yang digunakan untuk memecahkan konsep apa saja seperti kebijakan, target,
tugas, dan lain-lain secara lebih rinci ke dalam sub-sub komponen atau tingkat yang lebih rendah dan rinci. Terdapat 10 ukuran dalam menilai mutu pelayanan, yaitu yang pertama tangible atau nyata atau berwujud, yang kedua reliability atau handal, yang ketiga responsiveness atau cepat tanggap, yang keempat kompeten, yang kelima akses atau kemudahan, yang keenam courtesy atau keramahan, yang ketujuh communication atau komunikasi, yang kedelapan credibility atau kepercayaan, yang kesembilan security atau keamanan, dan yang terakhir understanding the customer atau pemahaman terhadap pelanggan. Berikut ini adalah perilaku yang dapat menunjukkan orientasi mutu. Yang pertama, komitmen pada kepuasan customer. Yang kedua, pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah. Yang ketiga, pelayanan dengan hati. Yang keempat, menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima, melindungi dan mengayomi customer. Yang keenam, perbaikan secara berkelanjutan. Selanjutnya, implementasi mutu dan layanan publik. Sebagai ASN memiliki fungsi antara lain sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai pemersatu bangsa. Sudah sepatutnya ASN melaksanakan komitmen mutu sebagai tanggung jawabnya. Tanggung jawab mutu diselaraskan dengan tupoksi dari masing-masing aparatur sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau saling melempar tanggung jawab. Tanggung jawab mutu dapat dilihat melalui ilustrasi berikut ini. Selanjutnya, kita akan membahas pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah. Kita bahas mengenai fokus inovasi terlebih dahulu. Inovasi pada dasarnya berfokus pada 4 bagian, yaitu yang pertama inovasi produk, menyangkut perubahan produk atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua inovasi proses, menyangkut perubahan dalam cara pembuatan dan atau pengiriman. Yang ketiga, innovation position, menyangkut perubahan dalam konteks promosi untuk memperkenalkan produk atau jasa. Yang keempat, inovasi paradigma, menyangkut perubahan dalam hal model mental atau kerangka kerja organisasi. Dan yang terakhir, bagaimana berinovasi dalam menjaga komitmen mutu. Inovasi bisa berasal dari ide baru yang belum pernah ada sebelumnya. Inovasi juga bisa berasal dari kreasi yang menghasilkan perubahan baru. 4 cara berinovasi. Yang pertama dengan penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, pengembangan, yaitu cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga, duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada, tapi bukan semata-mata meniru, melainkan seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Dan yang terakhir adalah dengan cara sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Demikian penjelasan resum materi komitmen mutu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.